Bunda Maria mengandung, yang di dalam kandungannya adalah Yesus dan Bapa itu sendiri, berasal dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Silakan. Sebenarnya jadi gini Bang, sebenarnya kalau kita menganalisa dari sistem terbentuknya Tuhan Yesus itu sendiri, itu kan berdasarkan kehendak Bapa, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan narasi-narasi yang dikatakan tadi itu seakan-akan apa yang kehendak Tuhan itu disangkal gitu loh. Itu sih menurut saya. Jadi ketika Tuhan lahir ke dunia yang menyerupai manusia, itu membuktikan bahwa kehendak Tuhan itu sangat luar biasa gitu. Saya rasa itu Bang dari tanggapan saya. Ya, ini nggak sesuai sih. Bukan, tadi yang Anda jawab. Masya Allah, Anda Bang Zuma. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian semuanya dimanapun berada, di rumah, di luar rumah, di warung, di luar warung, di toilet, di luar toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon izin ya teman-teman sekalian. Tafadhol, Gurunda. Saya ada di tengah-tengah antum semuanya. Alhamdulillah. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita semuanya bahwasanya kita harus saling mengingatkan sesama umat Islam, sekaligus juga memperingati pada saudara-saudara kita non-muslim untuk menyadari bahwa di kehidupan kita sebagai manusia senantiasa dikelilingi oleh makhluk halus yang mengajak kita semuanya kepada jalan kesesatan jauh dari Tuhan. Maka dari itu, di dalam Islam, kita umat Islam ini diajarkan untuk berdoa senantiasa kepada Allah agar dilindungi dari bisikan-bisikan syaitan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Ini salah satu kemudian doa pamungkas sehingga kita bisa terhindarkan dari godaan syaitan. Ya Tuhanku, Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Ini kenapa kayak noise ya? Jadi setan itu tidak muncul langsung di hadapan kita untuk mengajak kita bermaksiat, tapi melalui bisikan-bisikan. Memang tak nampak, setan ini tak nampak. Akan tetapi setan ini senantiasa ada di sekeliling kita, mengajak kita kemudian untuk jauh dari Allah melalui bisikan-bisikan. Maka kita diajarkan agar berlindung kepada Allah, agar mereka, iblis ini tidak mendekati kita. Hanya saja yang kita khawatirkan di sini adalah saudara-saudaranya. Bang Handi coba ditutup mic-nya, Kanda. Bagus enggak? Di mute dulu, Bang Handi, coba. Iya, karena kembali ke saya ini. Yang bahaya itu adalah saudara-saudaranya. Saudara-saudara daripada iblis itu yang getol kemudian untuk mengajak manusia ini menyembah kepada makhluk terkutuk. Ini yang bahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi
yang bahaya itu adalah saudara-saudaranya, iblis yang nampak. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Jadi pengaruh iblis itu ada dari jin dan ada dari manusia. Manusia ini yang bahaya, saudara-saudara, karena dia nyata memperlihatkan perlakuan-perlakuan seakan-akan benar, seakan-akan baik, seakan-akan mereka adalah jalan menuju kepada jannah, padahal sesungguhnya ini adalah jalan yang nyata sesat, yaitu mengajak kita kemudian untuk menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Makanya Allah kemudian mengancam kita, mengancam umat Islam. Dalam arti kata, ancaman ini adalah berupa peringatan supaya kita ini berhati-hati di dalam hidup. Wa may ya'shu an zikri rahman nuqayyid, kata Allah, lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu kitabullah Al-Quranul Karim, aku biarkan iblis menyesatkannya dan menjadikan iblis sebagai teman karibnya. Saya ulang, kata Allah, barang siapa yang meninggalkan atau menjauhi ajaran Al-Quran, maka aku Allah biarkan iblis menyesatkannya dan membiarkan iblis menjadi teman karibnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan Allah melanjutkan, wa innahum ayasuddunahum anis syabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi orang-orang ini sombong. Orang yang menjadi saudara-saudara iblis itu sombong. Menganggap diri mereka itu sudah benar. Menganggap apa yang dia lakukan itu sudah betul. Padahal sebenarnya iblis inilah yang menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kita sudah mengatakan tidak mungkin Tuhan itu terkutuk. Tidak mungkin Tuhan itu punya kelemahan. Tidak mungkin Tuhan itu ternoda kesuciannya. Nggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu dihidupkan dan dimatikan. Tidak mungkin Tuhan itu dikandung oleh makhluknya. Kita sudah sampaikan sejauh itu. Tapi apa kata Allah? Wa innahum layusuddunahum anis sabil. Sungguh iblis-iblis itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Jadi kalau saya ditanya, Bang Suma, kenapa mereka sulit untuk menerima kemudian ajaran? Kenapa mereka sulit untuk menerima kebenaran? Padahal uraian-uraian yang disampaikan oleh para apologet Islam, baik berdasar Al-Quranul Karim maupun Bible mereka, nyata, jelas, terstruktur, terinci kemudian. Tapi kenapa mereka justru sulit untuk menerima, bahkan cenderung balik menyerang, menghina? Padahal yang dijelaskan itu adalah kitabnya mereka. Nah, Al-Quran menerangkan, wa innahum laysuddunahum anis sabil. Sungguh mereka yang menjauhkan diri dari Al-Quran benar-benar iblis menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Kenapa? Karena Allah membiarkan. Allah membiarkan mereka untuk akrab dengan iblis. Disebabkan karena keangkuhan, kesombongan mereka untuk menerima kebenaran. Sekali lagi, na'udzubillahi min zalik, kita berlindung dari keadaan sifat seperti ini. Ya, makanya setelah kemarin sebulan penuh kita menggaungkan bahwasanya yang mereka sembah itu adalah Kristus. Ya, tapi diuji, diduga palsu, maka selanjutnya kita sadarkan mereka bahwa sudah 2000 tahun kalian itu terjebak dalam penyembahan makhluk yang terkutuk. Saya kira begitu sebagai penutup kegiatan kita pada malam hari ini. Apabila ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon kepada sahabat-sahabat yang ada di Komal, yang ada di TikTok dan YouTube, agar memaafkan Bunda Rahma. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kemana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ji Bunda, di sini. Oh, kukira pamit deh, deh. Lah yang Saya- dimaafkan Bunda Rahma bukannya Bang Zuma ini. Kita sapa Oten kita yang banyak baik yang hati. banyak yang cinta Bunda Rahma soalnya Bun. Iya benar. Saya orang paling sampai sabar. cintanya suruh turun. Berusaha Ya, Robert. disuruh turun. Robert, apa kau sudah tersadarkan Bang Robert? Silakan. Oh dia mau Bang hujat Robert. di bawah. Berapa noise ki daeng Bang Handi? Robert, silakan saudara. Yang di YouTube Atau putus-putus ya? Masih. Masih. Haji Robert Dia ini kan sadar dia, Pak Robert sadar ternyata betul kalau dia menyembah makhluk terkutuk selama ini. Itu wah. Kalau terkutuk itu kan tempatnya di neraka celaka. Ih. Wih, Ya, kemana itu Ini aja Robert? Bunda Rahma. Promosi baju dulu. Kalau iya, silakan. yang ingin membeli baju kaos ya, untuk memperoleh baju kaos ada tanda tangannya Bang Juma, foto Bang Juma, silakan hubungi saya. Nanti saya beri langsung kepada anak saya, anaknya Bang Juma. Oke? Akan dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Iya, makasih Bang Handi. Ya. Kayaknya Bang Handi dihubungi lagi sama ponakannya tadi ya. Iya, benar. Dihubungi sama saya. Om pasarin baju Aji dong kan gitu ya. Bajunya Dek Oh gitu. Aji, yaitu anak kita. Jadi teman-teman netizen yang Aku 1000 dulu ya. lebih, kalau ingin Iya, Bang Handi, baju noise. dari baju kaos ya, mutunya nih bagus ya, kainnya yang bagus. Tolong dihubungi Bang Handi. Itu adik kita ya, anaknya Bang Zuma yang punya usaha. Karena dia minta sama ayahnya, sama abahnya untuk bisa mandiri. Jadi dia punya usaha sendiri. Itu baju ya, silakan diorder di ini ya. Baju kaos yang ada gambaran Bang Zuma. Ada gambar Bang Zuma. Itu boleh dihubungi Bang Handi ya, saudaraku. Nah dia mau bisnis sendiri, nggak mau tergantung sama ayahnya atau abahnya ya. Dia mau mandiri. Iya betul. Dia suka cari duit sendiri benar. Bener-bener harus gitu Gurunda. Harganya berapa Deng? Masih Kemarin 200. itu iya yang kemarin 229. 229, Di luar 230 lah 1000 mami. 230 saudaraku ya, tapi ini kaosnya yang bagus punya ya. Enggak panas, tebal Enggak melar tapi enggak juga. panas, enggak melar. Enggak Oke. luntur. 200 enggak luntur. Berapa? 230 di luar ongkir ya saudaraku ya. Jadi tolong segera diorder. Tulisannya nenek Oke, lanjut. kiper. Jadi tulisannya tuh nenek mukiper. Ukurannya ini ya, all size ya. Atau ukurannya macam-macam. Ada L, ada X. Macam-macam. Oh, macam-macam. Sesuai requestannya itu yang dikirim, saudaraku. Oke. Jadi segera hubungi Bang Handi. Aku pun boleh ya, yang tahu nomorku nanti aku sambungkan ke adik Aji. kita. Kak Aji. Silakan Robert. Kita masuk ke tema lagi. Teman-teman yang pingin nanti bajunya langsung hubungi Bunda Rahma atau ke Bang Handi ya. Siap. Iya. Atau kalau mau langsung ke anak saya boleh, nomor kontaknya 08 berapa? 0815 tambah 27 tambah 28 27 28 tambah 28 22 itu aja. 0815 27 tambah 28 tambah 28 22. Jadi teman-teman yang ingin order kaosnya biar Indonesia ini dipenuhi baju kaos yang bertuliskan Nenek Lucky Per.
Jadi kalau di Indonesia muncul orang di pasar-pasar menggunakan baju, oh ini pasti sahabat Bang Zuma ini pakai baju ini. Oke teman-teman sekalian, silakan mari kita masuk ke tema membantu menolong saudara-saudara kita yang sudah jauh tersesat karena menyembah makhluk terkutuk, yang mana mereka menganggap ini adalah suatu kebaikan, padahal ini adalah justru kesesatan. Menyembah makhluk terkutuk adalah satu perbuatan keji, karena yang harus disembah itu adalah Dia, hakikat pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Silakan. Jawab dulu, kenapa Yesus itu terkutuk? Yesus terkutuk itu karena bukan Yesus yang terkutuk sebenarnya, saudara. Di dalam Bible Dari itu siapa? sabar. Yang tertulis siapa di situ? Yang tertulis di situ Kristus, bukan Yesus. Ya. Bukan Yesus tertulisnya, tapi Kristus. Sedangkan Kristus ini menurut Yesus ada yang palsu sebagai penyesat. Di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya Ada di situ menyesatkan banyak kata orang. Yesus Kristus palsu di ayat itu. Mana Kristus ayatnya? palsu. Tunjukkan. Kalau yang Tunjukkan ayatnya Kristus palsu. Matius 24, Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24. Itu. Jadi Tunjukkan ayatnya Kristus palsu di situ, Tai. 24 dari bab Matius nomor 24. Saudara, jangan emosi, santai, santai. Kalau kamu emosi, Mempelintir ayat kerja kalau kau. kamu emosi semakin nampak kalau kamu itu penyembah makhluk Karena terkutuk. kau mempelintir ayat. Mana sih itu Saya Kristus tidak palsu? mempelintir ayat. Yesus meminta Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Tunjukkan Kristen- ayatnya, baca. Camkanlah aku sudah mengatakannya Tunjukkan terlebih ayatnya, dahulu. Tai. Matius 24. Matius 24 nomor Dia 20. tunjukkan ayat Matius 24, 25 segala. Jangan di mute. Udah santai aja yang lain. Nggak usah di mute. Biarkan dia Santai, keluar. santai kau. Disitulah Mempelintir ayat kelucuannya. kerja kau. Nggak nampak lucunya kalau di mute. Biarkan aja. Coba tunjukkan ayatnya situ Kristus Yesus palsu. Matius Coba. 24 nomor 23. Ada di situ Alkitabmu, Tai. Tunjukkan. Bibel saya banyak di sini. Ya tunjukkanlah. Iya, kamu bacalah di Bibelmu itu. Kan ada Kau baca, tertulis. kau baca. Oke, saya Aku baca. udah bosan membaca itu, nggak ada di situ Yesus palsu. Kristus palsu. Berarti otakmu nggak berfungsi, berarti udah bekarat. Hai. Tunjukkan, Tertulis. Tai, kalau kau itu Tertulis ahli di situ. Alkitab. Matius Tunjukkan 20 saja, Tai. Kok pemakan tai? Aduh. Matius kenapa tai terus? 24 nomor 23. Ya tunjukkan mana di situ yang palsu. Saya baca ya. Ayatnya ada di situ kata-kata palsu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan Inilah datang dan ahli akan teologi mengadakan Arab. mujizat sekiranya mungkin Ahli teologi menyesatkan Arab. banyak orang. Tuh dalil. Saudara Robert, Anda boleh menyalahkan saya kalau dalil itu tak ada, saudara. Tunjukkan Tapi ayat faktanya- itu palsu. Si Yesus palsu, Kristus palsu. Tapi kalau kau dalil punya itu Alkitab ada di ya, situ. wong kamu terima lah Tunjukkan, keadaan itu. baca. Lagian di Galatia 3 nomor 13 kan tertulis dengan jelas di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas salib. Kan gitu kawan. Nah sekarang Kristen ini penyembah Kristus kan. Makanya komunitas kalian disebut Kristen.
Kenapa komunitas kalian disebut Kristen? Karena kalian pengikut Kau Kristus. pikir aku ini orang-orang tolol? Kristus, Kau pikir Kristen Kristus orang-orang yang tolol? kamu sembah itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Sok-sok kau. Sok pintar kau. Jadi Ahli teologi jelas, dari mana kau? selama 2000 tahun Robert itu menyembah makhluk terkutuk. Yang bisa kami lakukan hari ini adalah bertepuk tangan. Gitu kawan. Jangan emosi lah. Jangan emosi. Santai aja. Oke? Nah, jadi saya simpulkan. Selama 2000 tahun lamanya. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa Apa yang kau yahsabu jelaskan Mantap. berbeda dengan yang kami dengarkan bilang. di gereja Innahum mulai sekolah minggu. Subhanallah, syukran Bunda. Dan sungguh Apa yang mereka kau iblis jelaskan ini berbeda benar-benar yang kami dengar menghalang-halangi dari mulutmu, Robert tai? dari jalan yang Tai. benar.